Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel budidaya ikan Pandawa Fisheries. Sahabat budidaya semuanya, kolam bioflok merupakan kolam dengan menggunakan teknologi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah penggunaan aerator untuk mensuplai oksigen ke seluruh kolam-kolam bioflok yang dimiliki. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa oksigen merupakan salah satu kunci sukses utama dalam budidaya kolam bioflok. Makin banyak oksigen yang teralirkan ke dalam kolam bioflok, maka pertumbuhan ikan tentunya akan semakin cepat. Demikian sebaliknya, makin sedikit udara yang teralirkan ke dalam kolam bioflok, maka pertumbuhannya akan lebih lambat. Apalagi kalau tidak ada aliran udara tersalurkan ke dalam kolam-kolam bioflok kita, tentunya ikan-ikan kita akan mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya mengalami kematian. Sehingga sebagai seorang pembudidaya ikan, kita wajib memastikan bahwa aerator yang kita miliki berfungsi dengan baik, mengalirkan udara, mengalirkan oksigen ke dalam kolam-kolam kita. Beberapa hal yang harus kita kontrol untuk memastikan bahwa aerator berfungsi dengan baik adalah yang pertama, pastikan bahwa listrik mengalir. Adanya aliran listrik yang menggerakkan aerator. Untuk mengontrol ini tentunya saat ini sudah banyak dijual, baik di offline maupun di online, alat-alat alarm yang dapat memberikan notifikasi, memberikan peringatan kepada kita apabila aliran listrik itu mati. Yang kedua yang harus kita kontrol adalah aerator berfungsi dan aliran udara mengalir dengan baik menuju kolam-kolam bioflok kita. Karena apa? Karena walaupun aerator itu berfungsi, artinya bergerak mesinnya, namun ada kemungkinan aliran udaranya tidak mengalir. Mungkin ini disebabkan oleh beberapa hal tentunya. Bisa saja karena pipa alirannya mengalami kebocoran, atau mungkin yang lebih luar biasanya ada sabotase terhadap kolam kita. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kami alami, kami bermaksud sharing dengan teman-teman untuk membuat sebuah alat kontrol yang sangat-sangat sederhana dengan ongkos yang seminim mungkin, tetapi dengan mempunyai manfaat yang sangat besar, mengamankan modal budidaya ikan kita. Kami pernah juga mengalami dua kolam kami aliran udaranya mati, sehingga pagi-pagi ikan sudah menggelepar-gelepar, bahkan beberapa ikan sudah mengalami kematian. Ini tentunya tidak kami harapkan, sehingga kami berpikir bagaimana caranya supaya kami dapat mengontrol
fungsi aerator tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka beberapa minggu yang lalu kami telah membuat sebuah video merancang alat kontrol aerator yang sangat sederhana ini dengan modal kurang lebih 60.000, modal budidaya kita puluhan juta dapat terselamatkan. Oke, sahabat budidaya semuanya, marilah kita tonton alat kontrol aerator sederhana itu. I like it, I love it, I want some more of it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bioblog. Teman-teman semuanya, kematian ikan merupakan hal yang sangat-sangat kritis bagi kita selalu pembudidaya ikan dalam kolam bioblog maupun kolam lainnya. Khusus kolam bioblog, ya, salah satu penyebabnya adalah tidak mengalirnya aerasi atau aliran udara dari aerator menuju ke kolam. Oleh karena itu perlu dikontrol, ya. Dan kita harus tahu pada saat kapan aerator ini tidak berfungsi yang menyebabkan aliran udara dari aerator itu tidak berjalan ke kolam kita. Seperti yang disebut, maka saya malam ini akan share rancangan sangat sederhana yang akan membantu teman-teman untuk memudahkan mengontrol aliran udara yang dari aerator ke kolam kita. Ya, apabila aliran udara tidak mengalir atau aerator dalam kondisi mati atau rusak, kita akan dapat segera mengetahuinya dari alarm yang akan dipasang oleh kita. Banyak sangat sederhana. Yang pertama adalah tentunya adalah alarm. Ini alarm sirine yang banyak kita temukan di mana-mana. Ini harganya 30.000, ya. Ini saya pakai yang alarm yang 12 volt DC, ya. Kemudian yang kedua adalah adaptor. Saya pakai adaptor yang 12 volt, ya. Ini harganya 20.000. Ya. Ini adaptornya. Yang ketiga adalah Torsen klep setengah in, ya, atau berapa inch sesuaikan dengan jaringan atau instalasi aerator saudara-saudara, ya. Oke. Cara kerjanya adalah Torsen klep ini akan menjadi saklar otomatis yang berjalan secara mekanis, ya. Dan dia akan on off dengan otomatis pada saat aerator atau aliran udaranya mengalir. Dia akan on pada saat aliran udaranya tidak mengalir, ya. Jadi ini akan menjadi on off di sini. Kalau kita lihat dalamannya Torsen klep ini, cara kerjanya adalah Torsen klep inilah yang akan menjadi katup inilah yang akan menjadi saklarnya, ya. Jadi di ini kalau kita buka nanti ada ada klep di sini. Nanti kita mau memasang plat di sini, ya, bisa dari ring atau dari plat seng atau besi, ya. Kemudian di dasar pembatas ini kita juga pasang ring atau besi yang sama. Inilah yang akan menjadi on off kita dalam mengetahui apakah aerator kita menyala atau tidak. Oke. Ini ada awan spiral pendorong, ya. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, Torsen klep ini dipasang berdiri, ya, ya. Ini nanti di sini ini drat dalam setengah in, ini akan dihubungkan dengan drat luar setengah in, ya. Inilah yang menjadi saluran masuk udara ke sini. Apabila udara masuk ke sini, maka klep ini akan terangkat secara otomatis, ya. Kita tinggal mengatur panjangnya kawat supaya tidak terlalu menekan udara tersebut, sehingga udara bisa masuk ke sini. Oke. Jadi pada saat udara mengalir tidak akan ada terjadi hantaran listrik, ya, yang bersumber dari adaptor karena plat tidak tersambung. Tetapi pada saat
aerator tidak menyala atau aliran udara tidak tersalurkan, maka otomatis klep ini akan turun ke bawah, ya, turun ke bawah sehingga plat itu akan menempel bersentuhan, mengakibatkan terjadi hantaran arus listrik, ya, dari adaptor ke sirine alarm dan menyebabkan sirine alarm itu bunyi. Oke, teman-teman semuanya, kita praktekkan. Oke, ini adalah kabel dari adaptor yang sudah kita colokkan, ya. Nah, jadi apabila kita lihat sini, kita sambungkan kabel positif, ya, ke tosen ini, ya. Pada saat air atau udara mengalir dari sini, maka kondisinya dalam kondisi tidak klep ini akan terangkat ke atas sehingga tidak terjadi hantaran arus listrik. Oke, kita coba, ya. Ini kita sambung, ini area aerator menyala, kemudian arusnya mengangkat klep ini, kemudian kita akan coba sentuhkan yang negatifnya ke adaptor tersebut. Kondisi tidak menyala alarmnya. Oke. Pada saat aerator tidak berfungsi, maka klep akan turun ke bawah. Hal ini menyebabkan alarm akan menyala. Oke, teman-teman semuanya, itu sharing sederhana saya, tetapi akan sangat menyelamatkan budidaya Anda, sangat menyelamatkan ikan, dan sangat menyelamatkan modal Anda dalam berbudidaya ikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam biovloggers, semangat perikanan Indonesia terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.